Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rijalul Sanandra, NIM 19043130, tugas Sistem Informasi Akuntansi minggu ke-7. Saya akan menjawab pertanyaan, yaitu yang pertama, permasalahan 12.2 halaman 499. Apakah prosedur pengendalian internal akan memberikan perlindungan terhadap ancaman-ancaman berikut? A. Itu pekerja di dokumen Pengirim mencuri barang, mengklaim bahwa kurangnya persediaan menunjukkan kesalahan dalam catatan persediaan. Jawabnya, petugas inventaris harus menghitung dan mendokumentasikan barang atau di atas kerja atau dengan komputer. Saat mereka meninggalkan tempat penyimpanan persediaan, petugas pengiriman harus diminta untuk menghitung dan mendokumentasi persamaan barang dari gudang barang, jadi untuk mengakui tanggung jawab atas penyimpanan barang yang ditransfer. Menghitung barang saat barang diterima dan saat barang dikirim ke penyimpanan inventaris, serta saat barang meninggalkan penyimpanan inventaris dan dikirim ke pengiriman membantu mempertahankan kendali atas inventaris. Merekonsiliasi dua set hitungan membuatnya lebih sulit bagi karyawan mencuri inventaris seperti apa yang diterima dan dikirim. B. Memposting jumlah penjualan ke akun pelanggan yang salah karena nomor akun pelanggan salah dimasukkan ke dalam sistem. Jawabannya itu, jika transaksi dimasukkan secara online, verifikasi log tertutup dapat digunakan sistem dan dapat menganggapi langsung kepada operator yang memasukkan nomor akun dengan mengambil dan menampilkan nama pelanggan untuk ditinjau oleh operator. Jika transaksi sedang dimasukkan dalam batch, data yang berlebihan seperti 5 karakter utama dari nama pelanggan dapat dimasukkan ke dalam setiap catatan input. Setelah menemukan kecocokan di nomor akun pelanggan, sistem juga akan memverifikasi bahwa nama karakter cocok sebelum memposting transaksi. Perhatikan bahwa pemeriksaan validitas hanya akan memberi tahu Anda jika nomor pelanggan yang valid dimasukkan, bukan jika nomor pelanggan yang benar yang dimasukkan. Demikian juga, periksa verifikasi digit dapat memberi tahu Anda jika nomor pelanggan ada tetapi tidak jika itu adalah nomor pelanggan yang tepat. Nampaknya itu jika terdapat kesalahan dalam pengiriman dan penagihan sehingga petugas tidak dapat dipercaya karena kurang profesional. Hal ini sering terjadi di perusahaan retail yang jumlah pelanggannya banyak. C. Seorang pelanggan membuat penjualan kredit kepada seorang pelanggan yang telah terlambat melakukan pembayaran selama 4 bulan atau sekelilingnya. Jawabannya itu, catatan kredit yang mutakhir harus disimpan untuk mengendalikan masalah ini. Selama proses persetujuan kredit, manajer kredit harus meninjau jadwal penuaan piutang untuk mengidentifikasi pelanggan dengan saldo jatuh tempo untuk mencegah penjualan tambahan kepada pelanggan tersebut. Alternatifnya, sistem komputer dapat diprogramkan untuk menentukan apakah pelanggan memiliki saldo jatuh tempo selama jangka waktu tertentu, seperti 2 bulan atau 60 hari. Jika tidak, penjualan akan disetujui jika mereka memiliki saldo lewat jatuh tempo. Pemberitahuan dapat dikirim ke manajer kredit yang dapat meninjau penjualan dan membuat keputusan tentang pemberian kredit tambahan. Pemeriksaan batas kredit tidak akan cukup karena pelanggan mungkin memiliki saldo di bawah batas kredit tetapi telah lewat jatuh tempo. Sistem komputer dapat diprogram untuk memeriksa batas kredit dan rekening yang telah jatuh tempo serta mengotorisasi penjualan. Penjualan yang tidak melewati batas kredit atau ujian jatuh tempo akan dikirim ke manajer kredit untuk diambil keputusan. B. Seorang pegawai mengotorisasi sebuah memo kredit untuk retur penjualan ketika barang tidak pernah benar-benar diretur. Jawabannya yaitu laporan penerimaan harus diperlukan sebelum kredit untuk retur penjualan dikeluarkan. Sistem harus dikonfigurasi untuk memblokir penerbitan nota kredit tanpa dokumentasi yang diperlukan bahwa barang telah dikembalikan.
Seorang pegawai menghapus saldo piutang pelanggan sebagai tidak tertagih untuk menyamarkan pencurian atas pembayaran kas berikut dari pelanggan tersebut. Jawabannya itu, masalah biasanya terjadi karena individu yang sama menghapus akun dan memproses pembayaran tunai. Oleh karena itu, prosedur pengendalian terbaik untuk mencegah masalah ini adalah dengan memisahkan fungsi otorisasi penghapusan piutang tak tertagih dari fungsi penanganan penagihan pada rekening. Pelanggan ditagih untuk kuantitas yang dipesan, tapi kuantitas yang dikirim sebenarnya kurang karena beberapa barang sedang dalam back order. Jawabannya itu, personal pengiriman harus diminta untuk mencatat jumlah sebenarnya yang dikirim pada dokumen pesanan dan atau memasukkan jumlah yang dikirim ke dalam sistem akuntansi agar tagihan dapat dibuat berdasarkan jumlah yang dikirim daripada jumlah yang dipesan. Sistem harus dikonfigurasi untuk menghasilkan fakta secara otomatis berdasarkan jumlah yang dikirim. G. Pegawai mailroom mencuri cek kemudian mengisahkan untuk disetor ke dalam rekening bank pribadi pegawai tersebut. Jawabannya itu, untuk menutupi pencurian ini, petugas ruang surat harus bisa mengubah catatan piutang. Jika tidak, pelanggan yang kemudian diberitahu bahwa mereka telah lewat jatuh tempo akan mengeluh dan memberikan bukti bahwa mereka telah mengirim pembayaran. Oleh karena itu, kontrol penting adalah memisahkan tugas sehingga siapapun yang membuka email tidak memiliki keamanan untuk mengelola akun pelanggan. H. Kasir mencuri dana dengan mengungkapkan beberapa cek dari pelanggan. Jawabannya itu, untuk menutupi pencurian ini, kasir harus bisa mengubah catatan piutang. Jika tidak, pelanggan yang kemudian diberitahu bahwa mereka telah lewat jatuh tempo akan mengeluh dan memberikan bukti bahwa mereka telah mengirim pembayaran. Oleh karena itu, pengendalian kritis adalah memisahkan tugas penanganan kas dan membuat simpanan dari pemelihara catatan piutang. I. Seorang pelayan mencuri kas dengan menghancurkan tiket penjualan pelanggan atas pelanggan yang membayar tunai. Jawabannya itu, dalam sistem manual, semua tiket penjualan harus diberi nomor dan dihitung sebelum sehingga manajemen dapat mendeteksi tiket penjualan yang hilang. Di banyak sistem restoran, pelayan tidak bisa mengeluarkan makanan dari dapur tanpa memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Sistem membuat dokumen penjualan yang diberi nomor sebelumnya yang harus dibersihkan oleh pelayan pada hari itu. Ini mencegah pelayan menghancurkan tiket penjualan dan memberi orang makanan gratis. J. Barang dikirim ke seorang pelanggan tetapi pelanggan tersebut tidak ditagih. Jawabannya itu, untuk mencegah hal ini terjadi secara sengaja, fungsi pengiriman dan penagihan perlu dipisah. Untuk mencegah hal ini secara tidak sengaja, sistem perlu menagih pelanggan untuk mengirim secara otomatis. Sistem juga harus dikonfigurasi untuk secara berkala merekonsiliasi semua pengirim dengan penagihan dan menghasilkan laporan pengiriman yang belum tertagih untuk tinjau manajemen dan tindakan. K. Sebuah bisnis kehilangan penjualan karena kurangnya persediaan atas beberapa produk yang dalam catatan komputer diindikasikan adanya kuantitas yang cukup di tangan. Yaitu jawabannya, perhitungan fisik persediaan secara teratur perlu dilakukan. Hasilnya dibandingkan dengan jumlah yang tercatat di tangan dan diperlukan penyesuaian terhadap jumlah persediaan yang dibuat. Dalam skenario ini, ada kemungkinan bahwa penilaian tentang jumlah yang menandai di tangan tidak akurat. I. Sebuah bisnis mengalami pengungkapan yang tidak diotorisasi oleh kebiasaan pemilihan dari beberapa pelanggan yang terkenal. Jawabannya itu, akses ke informasi pelanggan harus dibatasi menggunakan ID pengguna, kata sandi, dan metrik kontrol akses. Karyawan yang diberi akses tersebut perlu dilatih untuk mengikuti kebijakan privasi organisasi. Selain itu, enkripsi data akan mencegah pengintaian oleh karyawan TI yang tidak memiliki akses langsung ke sistem aplikasi. Jika tidak, karyawan tersebut mungkin dapat menggunakan akses mereka ke sistem operasi untuk dapat melihat data. M. Sebuah bisnis kehilangan seluruh informasi mengenai jumlah yang terutang oleh
Para pelanggan ini lewat cuti karena database induk untuk kantor tersebut hancur dalam suatu kebakaran. Jawabannya itu, data itu penyaringan rutin dengan salinan disimpan di luar situs. Hardware dan software itu pengaturan sistem panas atau dingin untuk kegunaannya. Pemulihan itu rencana pemulihan bencana dikembangkan, diuji, dan diterapkan. N. Situs di sebuah perusahaan tidak tersedia selama 7 jam karena mati lampu. Jawabannya itu, PS dapat memberikan daya pada sistem untuk suatu waktu, tetapi sebagian besar kemungkinan tidak dapat memberi daya pada sistem selama 7 jam. Itu dua opsi yang lebih baik, yaitu yang pertama, generator daya cadangan mampu menjalankan situs web selama 7 jam. Yang kedua, pencerminan waktu nyata dengan sistem beralih ke situs lainnya saat sistem mati. Oh, nomor kartu kredit pelanggan disadap dan dicuri ketika sedang dikirim ke situs perusahaan. Jawabannya itu, enskripsi informasi kartu kredit sebelumnya dikirimkan melalui internet. Biasanya ini melibatkan penggunaan SSL. P. Seorang kasir menjual sebuah televisi layar lebar senilai $7.000 ke seorang teman dan mengubah harganya menjadi $700. Jawabannya itu, semua harga produk dan diskonnya penjualan dipertahankan dalam sistem. Yang kedua, penggunaan berkode dan tag RFID untuk mengidentifikasi produk dan harga jual. Yang ketiga, sistem yang dikonfigurasi untuk memberikan pegawai penjualan akses hanya baca dan data harga untuk mencegah mereka mengubah harga. Yang keempat, persetujuan supervisor untuk setiap perubahan atau diskon yang diperlukan pada harga tercantum. Yang kelima, log dari semua sistem menimpa dan perubahan supervisor harga. Seorang petugas pengiriman yang berhenti untuk memulai bisnis yang bersaing menyalin nama dari 500 pelanggan terbesar perusahaan dan menawarkan harga yang lebih rendah serta persyaratan yang lebih baik jika mereka membeli produk yang sama dari perusahaan baru juru tulis tersebut. Jawabannya itu, pegawai pengiriman tidak boleh memiliki akses ke informasi akun pelanggan. Yang kedua, akses dan upaya akses ke catatan pelanggan harus dicatat dan laporan ditinjau untuk memverifikasi bahwa hanya karyawan yang berwenang yang terlihat informasi itu. R. Sebuah kebakaran di kantor sebelah merusak server perusahaan dan semua media optik dan magnetik di ruang server. Perusahaan serta mengimplementasikan prosedur pemulihan bencana dan beralih ke sebuah pusat backup yang jaraknya beberapa mil jauhnya. Perusahaan telah membuat backup harian penuh atas semua file dan telah menyimpan sebuah salinan pada pusat backup. Meski demikian, tidak satupun dari salinan backup yang tepat dibaca. Jawabannya itu, mempraktikkan dan menguji proses pencadangan dan pemulihan serta berkala akan memverifikasi keefektifannya. Itu permasalahan 12.8 halaman 452. 12.8. Parfocton Medical Center (ENC) adalah sebuah penyediaan perawatan kesehatan kecil yang dimiliki oleh sebuah perusahaan milik publik yang mempekerjakan 7 dokter, 10 perawat, 3 staf pendukung, dan 3 pekerja administrasi. Para pekerja administrasi menjalankan tugas-tugas seperti resepsionis, korespondensi, penerimaan kas, penagihan, dan penyaluran janji konsultasi. Semua cukup terikat. Sebagian besar pasien membayar jasa yang diberikan secara tunai atau dengan cek pada hari kunjungannya mereka. Meskipun demikian, terkadang dokter menjalankan layanan terkait menyetujui kredit berdasarkan wawancara. Ketika kredit disetujui, dokter mengajukan sebuah memo dengan salah satu kasir untuk mengatur piutang dengan menggunakan data yang dihasilkan dokter. Dokter yang melayani tersebut menyiapkan sebuah slip tagihan yang diberikan ke salah satu pekerja administrasi untuk penentuan harga persiapan tagihan pasien. Pada hari terakhir, kasir kantor dapat meremiskan cek langsung dari pasien memberikan setiap pasien perubahan tanda terima yang telah dinomori. Para pekerja administrasi secara bergantian untuk membuka surat. Pekerja administrasi yang membuka surat pada hari itu segera mengecap seluruh cek hanya untuk setoran.
Layanan tambahan dijalankan setiap bulan oleh seorang akuntan lokal yang memasukkan rekapitulasi yang telah disiapkan oleh kasir ke buku besar umum, menyiapkan laba rugi, dan menyimpan file formulir pengajian yang sesuai serta pengembalian pajak. Yang diminta itu A. Identifikasi setidaknya 3 kelemahan dalam prosedur siklus pendapatan Pakton, jelaskan masalah kredit dan ajukan sebuah solusi, sajikan jawaban dan sebuah tabel berkolom 3 dengan judul kelemahan, masalah, dan solusi jawaban. Yang pertama, satu, kelemahannya karyawan yang melakukan layanan diizinkan untuk menyetujui kredit tanpa pemeriksaan kredit eksternal. Masalahnya, penjualan bisa dilakukan yang ternyata tidak tertagih. Solusinya, seseorang selain dokter yang melakukan layanan mungkin manajer kantor melakukan pemeriksaan kredit. Batas kredit harus ditetapkan dan digunakan untuk mengontrol jumlah kredit ditawarkan. 2. Dokter yang menyetujui kredit juga menyetujui penghapusan akun tak tertagih. Masalahnya, piutang dapat dikecilkan dan beban piutang tak tertagih dilebih-lebihkan karena penghapusan akun dapat disetujui untuk akun yang sebenarnya dapat ditagih. Piutang bisa dilebih-lebihkan, beban piutang tak tertagih dikecilkan karena penghapusan mungkin tidak dimulai untuk akun yang tidak tertagih. Solusinya, pisahkan tugas penyetujui kredit dan penyetujui penghapusan piutang. Yang ketiga, karyawan yang awalnya menangani penerimaan kas juga menyiapkan tegan dan mengolah piutang. Pencurian dengan menjelekkan bisa terjadi, biaya yang diperolehkan penerimaan kas atau piutang bisa dikecilkan karena penagihan yang tidak akurat. Memisahkan fungsi penanganan penerimaan kas dan penagihan piutang. B. Gambarkan sebuah diagram BPMN untuk menggambarkan siklus pendapatan Pakton yang direvisi untuk menggabungkan solusi-solusi Anda pada langkah A. Yaitu berikut link diagram BPM Pakton. Diagram BPMN Pakton. Itu yang ketiga, permasalahan 13.5 halaman 494. Permasalahan 13.5. Haruskah setiap perusahaan beralih dari proses pencocokan 3 cara tradisional: pesanan, pemilihan, laporan penerimaan, dan faktor pemasok, ke pencocokan 2 cara pesanan, yaitu pemilihan dan laporan penerimaan, dan digunakan dalam evaluate segmen RS? Mengapa ya dan mengapa tidak? Jawabannya itu, perusahaan harus beralih menggunakan pendekatan tanpa faktor yang disebut dengan evaluated receipt statement, yaitu RS. Dengan mengadopsi RS dapat menghemat waktu dan uang dengan mengurangi jumlah dokumen yang perlu dicocokkan dan jumlah ketidaksesuaian potensial. Juga menghemat waktu dan biaya pemasok untuk menghasilkan dan melacak faktur. Mengadopsi pendekatan RS mengeliminasi potensial atas kesalahan dalam faktur pemasok karena perusahaan membayar dengan mencocokkan perhitungan dari apa yang mereka terima dengan harga yang dicantumkan ketika barang dipesan. Itu yang keempat, permasalahan 13.1 halaman 494. Prosedur pengendalian internal manakah yang akan paling efektif biayanya dalam menghadapi ancaman siklus pengeluaran berikut ini? A. Seorang agen pembelian memesan bahan baku dari pemasok yang sebagai dia miliki. Jawabannya itu, prosedur pengendalian yang dapat diterapkan adalah 1. Sistem persediaan perpetual, 2. Tinjauan dan persetujuan pembelian, 3. Fungsi pembelian tersentralisasi. B. Personel dokumen penerimaan mencuri persediaan kemudian mengklaim persediaan sedang dikirim ke gudang. Jawabannya itu, prosedur pengendalian yang dapat diterapkan adalah 1. Pembatasan akses fisik atas kepersediaan, 2. Dokumentasi atas seluruh transfer persediaan antara pegawai penerimaan dan persediaan, 3. Pemisahan tugas penyimpanan persediaan versus penerimaan. C. Sebuah pasokan kertas printer laser yang tidak dipesan dikirim ke kantor diterima dan dibayarkan karena harga murah. Setelah itu seluruh printer laser macet. Meskipun demikian menjadi jelas bahwa kertas murah tersebut berkualitas inferior. Jawabannya itu, prosedur pengendalian yang dapat diterapkan adalah masyarakat perbedaan pesanan pemilihan yang disetujui sebelum penerimaan di setiap
pengiriman. D. Perusahaan gagal untuk memanfaatkan diskon sebesar 1% untuk membayar dengan segera sebuah faktur vendor. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan adalah 1. Pengisian faktur berdasarkan tanggal jatuh tempo untuk diskon. 2. Anggaran arus kas. Sebuah perusahaan terlambat membayar faktur tertentu. Akibatnya, faktur kedua dikirimkan yang melalui pembayaran faktur pertama dalam pengiriman. Faktur kedua diserahkan untuk memproses dan juga dibayar. Jawabannya itu prosedur pengendalian yang dapat diterapkan adalah 1. Masyarakat sebuah paket voucher yang mensyaratkan sebuah paket voucher yang lengkap untuk semua pembayaran. F. Catatan persediaan menunjukkan bahwa pasokan yang cukup pada kertas fotokopi seharusnya dalam stok tetapi tidak ada tersedia dalam rak pasokan. Jawabannya yaitu prosedur yang mengendalikan yang dapat diterapkan adalah tidak menginformasikan pegawai penerimaan untuk menandatangani kuantitas yang dipesan. Penggunaan kode batang RFID. H. Seorang pegawai klerikal mendapatkan sebuah cek kosong dan menuliskan sejumlah besar hutang kepada perusahaan fiktif. Pegawai tersebut kemudian I. Sebuah cek diterima dan sebuah cek diterbitkan untuk membayar barang yang tidak perlu dipesan. Prosedur pengendalian yang diterapkan adalah melakukan rekonsiliasi bank merupakan pengendalian yang paling penting untuk mendeteksi penipuan cek. Yang kedua, melakukan pemisahan tanggung jawab antara bagian yang melakukan verifikasi cek dan penggunaan cek. Permasalahan 13.8 halaman 499. 13.8 itu untuk mengendalikan internal yang baik, manakah tugas berikut ini yang dapat dijalankan oleh individu yang sama? Jawabannya itu yang pertama menyetujui pesanan pembelian, yaitu menegosiasi syarat dengan pemasok, menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran, memetakan dokumen pendukung dalam paket voucher, menginspeksi kuantitas dan kualitas dari persediaan yang diterima, yaitu meminta persediaan untuk dibeli. Ini dapat dilakukan oleh individu yang bertugas di bagian persediaan. Rekonsiliasi rekening bank itu ini dilakukan oleh individu yang bertugas di bagian rekonsiliasi saja. Pengecekan pendatangan yaitu pengecekan surat ini dapat dilakukan oleh individu yang sama yang bertugas di bagian pengecekan surat menyurat. Hanya itulah pertanyaan yang dapat saya jawab. Bila ada tersalah soal tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.